Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anggi Suara dari STKS Tanah Widya Wisara Bogor, tingkat 2 semester 4. Di sini saya ingin mempraktikkan cara pemasangan selang NGT terhadap bayi, yang dimana fungsinya itu untuk memenuhi kebutuhan cairan atau nutrisi pada bayi yang tidak dapat menelan secara seperti biasa. Untuk videonya kita cek ya di sana tuh. Nah, kita basuhi tangan menggunakan air secukupnya agar basah. Lalu gunakan sabun secukupnya. Gosok-gosok sampai berbusa dan lakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Pertama, sela-sela jari depan 4 langkah, belakang 4 langkah. Lalu lakukan gerakan mengunci tangan. Selanjutnya 4 langkah juga. Selanjutnya ke memutar jempol 4 langkah juga. Biarkan busa sabun menyebar dan merata. Lalu ujung jari dan bilas. Tangan sudah bersih. Permisi Pak, selamat siang Pak. Ya. Bapak ini benar dengan Bapak Ilham, Ya. orang tua dari anak Jubaidah. Iya. Ya benar. Ini bayinya Pak. Ya. Bapak, saya perkenalkan, nama saya Muhammad Anggi Suara, perawat yang bersih pada siang hari ini Pak. Saya dijadwalkan untuk memasang selang NGT Pak, selang untuk makan bayi, karena kan bayi Bapak tuh mengalami ini ya, penyempitan saluran pencernaan katanya ya. Iya katanya. Iya, seperti itu. Nah, saya sini mau memasang selang tersebut yang fungsinya untuk untuk mengganti tadi nutrisi yang nggak bisa masuk supaya bisa masuk lewat selang ya. Kontak waktunya sekitar 10 menit Pak. Tempatnya di ruangan bayi Bapak di sana. Bapak boleh ikut, boleh lihat juga, boleh mendampingi Pak. Jadi Pak, apakah saya diperbolehkan? Ya, maka. Oke, ya sudah. Oke, sebelumnya kita sudah memasang perlak pengawas di bawah alas ya, di alas atau di bawah bayi seperti ini. Kalau bisa ditambahkan bantal ya di sini. Lalu pasang juga perlak andu di atas perut bayi untuk mencegah adanya cairan atau ingus yang keluar. Pertama-tama kita siapkan dulu alatnya seperti ini. Ada air hangat juga dan nutrisi yang akan dimasukkan seperti susu. Selang sudah ada di sini ya. Lalu kita kaji dulu hidung bayi. Ada tidakkah sumbatan atau kotoran di hidung sebelah kiri atau sebelah kanan. Kita cek lubang hidungnya satu persatu. Jika ada kotoran, kita bersihkan menggunakan cotton bud. Oke, setelah itu buang ke bengkok ya sampahnya. Kita siapkan dulu kasa. Kita lumuri menggunakan gel agar mudah memasukkannya ke dalam hidung agar bayinya tidak kesakitan. Gelnya ini diolesin dulu ya ke kasa seperti ini. Kita simpan kasanya di sini. Nanti kita oleskan lagi ke selang. Lalu kita persiapkan dulu plasternya ya, biar nanti gampang. Nah, kita kupas, kita buka kemasannya ya. Ini NGT, selang NGT untuk bayi. Lalu kita ukur dari telinga ke hidung, dari hidung ke titik
Proseus Sipoideus. Nah, kita kasih tanda tekuk seperti ini. Juga bisa diklaim sih. Out. Diklaim. Tutup titiknya. Kok tidak masuk. Nah, terus kita ambil kasa tadi yang sudah dilumuri oleh gel ya. Nah, kita lumuri ke selang supaya masuknya gampang, juga klien tidak merasakan sakit. Setelah itu posisikan bayinya seperti ini, deteksi. Lalu kita masukkan ke lubang hidung bayi perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Jika batuk, jika batuk boleh dihentikan terlebih dahulu. Atau misalkan muntah, kita boleh cabut dulu perlahan-lahan, nanti lanjut lagi. Oke, dimasukkan sampai ke titik hidung dulu, lalu dimasukkan kembali sampai ke tanda titik proses Sipoideus tadi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Karena ini alat peraganya tidak ada hidungnya, jadi kita gini aja lah. Nah, setelah itu ujungnya kita klem dulu ya. Klem dulu. Kita siapkan air untuk mengecek apakah selang NGT sudah masuk ke epigastrium atau lambung atau belum. Pertama kan ceknya ada menggunakan air. Dengan cara menggunakan air seperti ini. Seperti ini caranya, kita celupkan ujung selang NGT ini. Jangan lupa untuk selalu ditutup untuk mencegah klien mengalami kembung. Nah, jika di dalam air tidak berbusa atau tidak ada gelembung-gelembung udara, berarti dia benar masuk ke dalam lambung. Tapi jika tidak, kemungkinan tapi jika ada busa atau gelembung-gelembung, kemungkinan selang masuk ke dalam paru-paru. Maka harus kita ulang. Oke, kita ulang lagi. Lalu kita gunakan cara kedua. Kita ambil speed 5 cc. Ambil speed 5 cc, kita masukkan udara sedikit saja, sekitar 1 cc gitu ya. Kita pakai stetoskopnya, tempelkan di lambung bayi seperti ini. Terus kita masukkan udara secara cepat seperti ini. Akan terdengar suara seperti loop atau udara yang masuk ke dalam lambung itu. Nah, jika terdengar berarti sudah berhasil. Tapi udaranya kita ambil lagi ya. Nah, sebanyak yang tadi kita masukkan. Kita klaim lagi. Jangan lupa untuk selalu mengklaim jika tidak dipakai. Lalu setelah itu kita dengan cara yang ketiga, dengan cara menyedot cairan lambung klien menggunakan speed ya seperti ini. Kita sedot sedikit saja. Jika keluar cairan kuning, berarti selang telah benar-benar masuk ke dalam lambung. Oke, karena ini dirasa sudah masuk, jadi kita plester. Kita plester di sini supaya tidak mudah copot ya. Nah, ujungnya ini bisa dilipatkan ke belakang kepala gini.
Nah, setiap memasukkan nutrisi dari sini kita gunakan split yang 5 cc tadi. Lalu makanannya usahakan selalu makanan cair ya, seperti susu atau ya berupa makanan cair. Cara memasukkannya seperti ini. Terus split 5 cc, ambil makanannya secukupnya, masukkan seperti ini. Tapi jangan didorong terlebih dahulu. Biarkan makanannya larut secara sendiri. Atau bisa dipencet-pencet seperti ini. Dan jangan lupa usahakan tidak ada gelembung yang ikut masuk ke dalam perut untuk mencegah terjadinya kembung. Oke. Selesai. Yes. Oke Bapak, permisi Pak. Pemasangan selanjutnya sudah bisa. Nanti kalau misalnya pengen makan atau apa, nanti dikasih kok sama suster kalau pengen nggak bisa sendiri ya. Oke. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan lain Pak? Itu bayinya masih nangis yang wajar ya Pak? Enggak. Jadi saya permisi dulu ke ruangan kelas. Oke.